menohok pihak Dr. Reza Gladys atas pledoi Nikita Mirzani yang ditolak oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan replik dari jaksa baru-baru ini. Respon tersebut diungkapkan pihak Dr. Reza Gladys siang tadi usai menjalani sidang gugatan dari Nikita Mirzani dengan tuduhan dugaan perbuatan melawan hukum. Seperti diketahui, dalam perkara tersebut Nikita Mirzani menuntut Dr. Reza Gladys 224 miliar rupiah. Nikita Mirzani menuding Dr. Reza Gladys membatalkan secara sepihak perjanjian sebelumnya hingga ia merasa dirugikan miliaran rupiah. Lantas, seperti apa proses persidangan yang digelar siang tadi? Seperti apa pula pernyataan dari pihak Dr. Reza Gladys terkait persidangan dan juga pledoi Nikita Mirzani yang ditolak jaksa penuntut umum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Panasnya suasana lantaran jaksa penuntut umum dalam repliknya baru-baru ini telah menolak pledoi atau nota pembelaan dari Nikita Mirzani dalam kasus yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Namun, Nikita Mirzani seolah tak gentar meski telah dituntut jaksa penuntut umum hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Siang tadi telah berlangsung pula sidang atas gugatan perdata dari Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys terkait dugaan perbuatan melawan hukum. Lantas, seperti apa suasana persidangan tersebut dan seperti apa pula pernyataan dari kuasa hukum Nikita Mirzani terkait persidangan hari ini? Nomor 1000 PDTG dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi diinfokan kepada LKP. Ini ada pergantian majelis karena majelis lama pindah tugas. Jadi sebagai ketua majelisnya saya. Untuk sementara karena hakim anggota yang lain juga ada sidang, kita sidangkan ya. Jadi sesuai agenda kita hari ini adalah panggilan ya. Panggilan turut terduga tadi kuasa atau pendirian surat kuasa, advokat atau internal, advokat berita acara sumpah atau advokat surat kuasa atau pendirian. Legal standing yang belum lengkap silakan dilengkapi. Hari ini agenda sidang kedua dalam pemeriksaan turut tergugat terkait dengan administrasi, yaitu surat kuasa, kartu advokat, kemudian perlengkapan yang belum dilengkapi dari pihak penggugat dan tergugat ya, dalam hal ini kuasa hukumnya. Tadi majelis menanyakan kepada kami sebagai kuasa penggugat bahwa ada tidak mediator yang ditunjuk, maka kami sampaikan kalau majelis yang mulia berkenan, kami mengajukan Ibu Hajah Sri Miguna SAMH yang sebagai mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain, seperti inilah ungkapan pihak Dr. Reza Gladys usai menjalani sidang gugatan perbuatan melawan hukum. Seperti ini pula responnya terkait pledoi Nikita Mirzani yang ditolak semua oleh jaksa. Kemarin kan mereka masukkan pledoi minggu lalu, ya. Judulnya memang pledoi, tapi isinya ini bukan pledoi. Isinya ini lebih tepat dikatakan eksepsi. Bisa lewat ya?
Permisi Lewat bang. Isinya lebih tepat dikatakan eksepsi karena mereka tidak mengupas dakwaan, tapi bicaranya adalah keluar daripada dakwaan, ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tidak seperti itu seharusnya suatu pledoi. Pledoi itu bantah dakwaannya, dikupas dakwaannya bahwa tidak betul dakwaan itu. Tapi yang mereka judulnya pledoi tapi isinya eksepsi. Itu sebabnya dalam replik jaksa penuntut umum mengupas semua isi daripada pledoi mereka. Ketahuanlah dari apa yang disampaikan oleh jaksa, ketahuanlah bahwa pledoi mereka itu tidak tepat. Sampai jaksanya menjelaskan semua permasalahannya dari awal sampai akhir, dan mereka disuruh belajar. Disuruh belajar itu bukan masalah dibilang dendam, JPU-nya dibilang dendam atau sakit hati, bukan masalahnya, ya. Supaya mereka itu betul-betul membacalah berkas, membaca dakwaan, membaca tuntutan, supaya tahu bikin pledoi itu seperti apa. Jangan judul pledoi tapi isi eksepsi. Pledoi juga fokus untuk membantah apa yang dituntut jaksa. Tapi kalau kita bahas masalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibahas Pengadilan Negeri Lampung, dia nggak nyambung. Jadi mesti dibahas Pengadilan Jakarta Selatan, jangan kemana-mana. Jadi itu masuk jaksa fokus kepada topik permasalahan. Makanya jaksa bilang baca dakwaan itu supaya PH-nya itu mengerti apa yang didakwakan, apa yang dituntut. Jangan membahas kemana-mana sehingga nggak nyambung. Kalau istilahnya tulalit. Jadi yang dibahas A, yang dijawab Z. Jadi nggak nyambung. Itu masalahnya, makanya jaksa menyatakan itu. Bukan jaksa menyatakan bahwa dia baca buku hukum semua, enggak. Fokus dari apa permasalahan sebenarnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani telah menyampaikan tanggapannya atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Usai sidang pembacaan replik dari jaksa, di mana jaksa menolak semua pledoi dari Nikita Mirzani, Nikita pun tampak tertawa seakan menyindir jaksa penuntut umum. Nikita juga mengaku bingung karena di matanya terlalu banyak hal yang diada-adakan oleh jaksa dalam isi repliknya. Bahkan replik jaksa dinilai Nikita Mirzani hanya asumsi dari pihak jaksa belaka. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp sampai dengan 39, 1 unit handphone tipe iPhone 15 Pro Max warna silver dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Demikian kami sampaikan jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Handphone ya? Dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa lah. Dibilang menghilangkan barang bukti, Kak? Aku juga bingung, banyak banget yang diada-adain. Dan dia juga. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani juga mengaku terkejut mendengar pembacaan replik dari jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Pasalnya, dalam repliknya jaksa juga menyindir kuasa hukum Nikita Mirzani yang dituding minim literasi dan disarankan untuk belajar hukum lagi. Menanggapi sindiran jaksa penuntut umum tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani pun menduga bahwa ada masalah personal jaksa penuntut umum dengan pihak Nikita Mirzani. Ya, jadi gini ya, saya juga kaget ya. Ini jaksa seolah-olah bermasalah pribadi sama kami ya. Sebenarnya tidak patut bahwa kemudian dikatakan untuk kami belajar lagi dan lain sebagainya kan. Nah, hal-hal yang
itu menunjukkan bahwa jaksa ini tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai jaksa atau pengacara negara gitu kan. Dia seolah-olah mengatakan kami belajar lagi, artinya tidak pintar begitu lah kira-kira ya. Nah tapi kalau kami balik dengan kalimat yang sama, nah maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi nanti debat kusir. Sana bilang mereka kita suruh belajar lagi, mereka suruh kita belajar lagi. Nah ini yang tidak boleh sebenarnya diperlihatkan kepada publik. Wah ini sudah sentimen pribadi. Emang jaksa ada masalah apa sama kami sebagai pengacara? Tidak wajar lah seperti itu. Mengejutkan, respon Dr. Reza Gladys usai pledoi Nikita Mirzani ditolak jaksa penuntut umum. Lantas, seperti apa pula respon Ismail Marzuki dan praktisi hukum Hotman pasca Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan Ismail dituntut 7 tahun penjara? Prahara hukum antara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys telah sampai pada tuntutan jaksa atas Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ismail dituntut 7 tahun penjara, sedangkan Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara. Terkait tuntutan jaksa tersebut, Ismail pun angkat bicara. Terkait tuntutan atas dirinya, Ismail mengaku ada fakta-fakta baru dalam kasus tersebut. Ia berharap melalui fakta-fakta tersebut, hukuman atas dirinya bisa lebih rendah. Namun, saat ini ia hanya bisa pasrah. Demikian juga atas Nikita Mirzani. Namun, Ismail berharap Nikita Mirzani tetap berharap bisa bebas dari segala tuntutan. Tapi Kamail, yang pledoi yang kamu bacain tadi itu sudah dibongkar semua belum saat persidangan dari awal sampai sekarang? Belum. Berarti ada yang fakta-fakta baru di dalam pledoi kamu itu? Apa yang saya keberatan. Yang saya keberatan karena dituntut 7 tahun. Karena menurut saya, dan saya juga yang saya bingungin juga kenapa awal dari 368 pas di persidangan jadi 369, itu yang saya bingung. Harapan saya itu yang terbaik aja, yang mudah-mudahan yang mulai yang terhormat bisa melihat semua kebenaran yang ada. Yang soalnya kan banyak yang dari JPU itu mengatakan itu tidak ada di dakwaan semua. Kalau saya pasrah. Tapi kalau misalnya buat Nikita, saya berharap dia bisa bebas karena anaknya baru masuk rumah sakit lagi kan. Tadi si Icat bilang baru kemarin keluar rumah sakit, terus hari ini tadi masuk rumah sakit lagi. Gitu. Jadi saya berharap nih ya kalau misalnya saya emang harus masuk ya saya masuk nggak apa-apa, tapi Nikita yang harus bebas. Jauh sebelumnya, praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea sudah memberikan analisis hukumnya. Menurut Hotman, tidak ada perubahan pasal yang menjerat Nikita Mirzani. Sejak awal pasal yang menjeratnya konsisten. Tapi, Hotman Paris telah mengingatkan Nikita Mirzani dan tim agar fokus pada substansi atau pokok perkara, tidak menyerang pribadi jaksa. Apalagi hakim. Yang dituduhkan itu bukan murni pencemaran nama baik. Karena kalau pencemaran nama baik, hukumannya cuma maksimum 4 tahun, nggak bisa ditahan. Ini adalah, yang dituduhkan itu adalah pasal 27, berapa tuh? Ada di dia itu, ada BB, ada E2-nya itu ya? Ada, yaitu ada unsur perbuatan melawan hukum, pengancaman dengan memakai, bukan memakai media elektronik. Itu, pasal itu bunyinya begitu. Itu 6 tahun maksimum, ya. Jadi kalau ada tindakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengancam melalui media elektronik untuk mendapatkan, untuk yang diancam itu menyerahkan sesuatu, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Aku bicara pasal ya, bukan bicara apakah Nikita melakukan itu, saya nggak bicara itu ya. Ini Bang, yang katanya pasalnya jadi berubah, soalnya kan soal enggak itu pasal dari awal itu ada. Orang hanya tahunya pencemaran nama baik. Orang tahunya pencemaran nama baik, tapi bahwa
ini memang satu pasal 27 juga, tapi ini kalau pencemaran nama baik kan 27 ayat 3, ini ayat 2 gitu loh. Jadi ini tetap pencemaran nama baik tapi plus, ketika plus pengancaman untuk mendapatkan sesuatu, itu bunyi pasal itu, agar pihak yang diancam menyerahkan uang, itu bunyi pasal itu. Gua kasih clue-nya gitu loh. Aku bilang sama mereka, lu mau teriak-teriak apapun di sidang tentang cara suruh pakai jaket di borgol, itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang dipertimbangkan adalah apa yang didakwakan. Jadi mendingan fokus kepada, ya jangan terus sakitin orang, tuduh-tuduhan. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara. Ngerti nggak? Coba lihat gua kalau bersidang, ya. Gua fokus kepada itunya itu. Fokus, benar-benar gua saksinya pun bisa gua langsung to the point. Dia udah bilang fokus lah, ya. Marah boleh, tapi marahlah ke arah yang substansi. Kalau ya boleh marah kalau misalnya JPU motong-motong, tapi protes. Majelis hakim gitu, kayak teriak gitu loh. Jangan serang orangnya. Saya keberatan begini gitu, itu substansi. Kalau itu boleh teriak. Jadi bilang sama Nikita dan timnya, namanya juga berperkara kan, bongkar kelemahan lawan. Kuncinya di situ. Ya, jangan lagi itu melulu. Ya, kadang-kadang juga Nikita begini di depan sidang kalau sampai gesturnya gini bang, kayak nantang. Iya, nggak boleh begitu. Nggak boleh ya bang ya. Merugikan dia. Buktikan bahwa dia bukan korban. Gitu loh. Kan pelapor polisi kan korban yang jadi pelapor. Kalau korban ternyata happy, ya malah beruntung, apa itu korban? Mengejutkan, respon Ismail Marzuki usai Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan dirinya dituntut 7 tahun penjara. Lantas, seperti apa praktisi hukum Tony RM dan Deoli Payumara memberikan pandangan hukum mereka usai Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum. Praktisi hukum Tony RM dan Deoli Payumara berikan analisis hukumnya terkait tuntutan jaksa atas Nikita Mirzani, yaitu hukuman penjara selama 11 tahun dan denda uang senilai 2 miliar rupiah. Praktisi hukum Deoli Payumara menilai tuntutan merupakan kewenangan jaksa penuntut umum. Tuntutan itu lahir berdasarkan ukuran ancaman hukuman dalam kasus tersebut. Tuntutan itu menurut Deolipa merupakan keputusan kolegial di tingkat kejaksaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Sementara itu, praktisi hukum Tony RM menyayangkan bahwa pledoi Nikita Mirzani lebih banyak menyerang personal jaksa penuntut umum. Padahal model pledoi seperti itu tidak punya artis di mata majelis hakim. Pledoi itu adalah nota pembelaan yang kita saksikan sama-sama kemarin Kamis, ya, pledoi Nikita Mirzani dan pledoinya dari penasihat hukum. Dua-duanya dibacakan. Namun sayang, saya mengamati sidang pledoi itu ya, ada dua. Satu, semuanya berkesimpulan, baik pledoinya penasihat hukum maupun pledoinya Nikita Mirzani, semuanya berkesimpulan bahwa itu kesepakatan pembelaan dirinya itu. Pembelaannya itu bahwa itu kesepakatan, bukan pemerasan. Yang kedua, ya, untuk Nikita sangat disayangkan kebanyakan narasinya menyerang personal penuntut umum. Padahal itu tidak ada nilainya itu. Di mata hakim menyerang secara personal. Harusnya ya, pembelaan itu fokus kepada kalau memang meyakini bahwa itu adalah kesepakatan bukan pemerasan, maka ya, sampaikan dalam pledoi itu konstruksinya sampai jelas, sampai bisa meyakinkan hakim bahwa ini adalah kesepakatan, bukan pemerasan. Nah, sayangnya saya melihat lebih banyak narasinya itu ya itu menyerang personal dan itu nggak punya nilai di mata hakim.
Yang namanya tuntutan itu adalah kewenangan jaksa. Apapun persoalannya, pasalnya apa, ketika ada persidangan pidana dengan dakwaan, ketika masuk ke fase tuntutan, semua adalah kewenangan jaksa. Tentu jaksa mengukur dengan ancaman hukuman yang ada, paling lama berapa tahun, gitu. Jadi kalau kasusnya Nikita Mirzani kan paling lama 20 tahun itu, kalau TPPU kan, ya makanya dia ambil di wilayah 11 tahun. Apakah itu rasional? Ya kita nggak tahu rasional apa tidaknya, tapi memang jaksa ketika menuntut, mereka merapatkan dulu dengan jaksa di atasnya, dengan petinggi-petinggi yang sudah tercantum dalam surat perintah penanganan perkara. Jadi jaksa kemudian akan rapat itu berapa tahun yang pantas dituntut begitu. Jadi ini keputusan kolegial, kejaksaan keputusan institusi dan nggak bisa diganggu gugat. Yaitu tuntutannya seperti itu. Apakah itu kemudian dianggap berat atau apa ya? Timbang-timbang masing-masing. Bagi terdakwa berat, bagi pelapor kita nggak tahu, bagi majelis hakim kita nggak tahu. Tapi tetap, walaupun jaksa menuntut, tetap hakim juga yang memutuskan. Bagi terdakwa selalu tuntutannya itu berat, begitu. Bagi jaksa enggak, bagi hakim dia belum tahu, begitu. Jadi ya pastilah berat tuntutan itu. Apalagi 11 tahun kan. Coba aja kita pikir-pikir. Dituntut 5 tahun aja, kalau diputus 2 tahun kan berat. Sekarang dituntut 11 tahun, bagaimana hukumannya? Kalau hukuman 5 tahun aja udah berat juga kan. Jadi makanya terdakwa pasti protes begitu. Nah, ini kita Mirzani kan terdakwa di perkara itu kan. Jadi dia pasti protes lah. Wajar dia protes itu. Ya makanya itu kan, itu pikiran dari terdakwa. Selalu begitu. Semua terdakwa ketika dituntut hukuman yang berat selalu akan protes di sisi-sisi itu. Ini tuntutannya ngarang nih, ngawur ini. Padahal tuntutan ini dasarnya adalah pertimbangan-pertimbangan dari kolegial jaksa yang melakukan rapat gelar penuntutan namanya. Jadi ketika sudah digelar penuntutan, rapatnya ini diputuskanlah ancaman hukuman yang sekian, tuntutannya sekian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.